Apa kau yang ngatur? Satu. Jadi prinsipnya begini. Mundur kau sedikit. Kita udah kenal Allah itu kidam. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu yang kidam sedia kala. Tuhan itu yang kekal. Tuhan itu yang tidak sama dengan yang baharu. Dengan semua makhluk berbeda. Kemudian dia berdiri dengan sendiri. Itulah Tuhan. Tak ada yang menciptakannya, dia tidak bergantung kepada apapun. Kemudian dia esa, tidak berbilang. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Dia esa. Maka kenali Tuhan itu dengan yang 5 ini. Diyakinkan, ditanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu, Tuhan itu tidak dikatakan Tuhan kalau dia tidak sedia kala. Tidak dikatakan Tuhan kalau dia tidak kekal. Maka inilah Tuhan. Dalam hati kita yang kita ingat itu Allah. Allah yang mana? Allah itu nama. Allah itu nama. Yang punya nama itu siapa? Itulah Tuhan. Tuhan yang mana itu? Tuhan yang sedia kala. Allahu Akbar. Atau berjalan kita, atau berpikir kita dimanapun seperti ini, yang kita ingat siapa? Allah. Allah yang mana itu? Dia yang sedia kala. Kalau nggak sedia kala dia bukan Tuhan. Maka yang sedia kala itulah Tuhan. Tapi jangan gambarkan Tuhan yang sedia kala itu bagaimana. Tak bisa digambarkan. Karena kalau bisa digambarkan berarti dia bukan mukhalafatul lil hawadith. Begitu dia. Jangan digambarkan. Diyakini. Oh, Tuhan itu memang. Tuhan itu kekal. Kekal artinya apa? Tidak berakhir. Kidam tidak berawal. Allah itu kidam baqa. Kekal sedia kala. Jangan gambarkan sedia kala itu gimana, kekal itu gimana. Yang kau yakini, pokoknya yang dikatakan Tuhan itu tidak. Tuhan itu sedia kala dan kekal. Kemudian mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits apa? Mukhalif, berbeda. Tidak ada satu titik kesamaan antara makhluk dengan Tuhan. Maka Tuhan itu tidak boleh disamakan dengan. Kalau begitu Tuhan tidak pernah sama dengan apapun. Maka Tuhan itu yang mana? Tuhan yang nggak sama dengan apapun. Itulah Allah yang bernama Allah. Tidak berhajat kepada apapun. Kalau dia berhajat bukan Tuhan. Makhluk. Maka letak kita berhajat hanya kepada yang tak berhajat. Letak kita meletakkan hajat kita kepada yang tak berhajat. Jangan letakkan hajatmu kepada yang berhajat. Begitu. Itulah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang tak berhajat kepada apapun. Bagaimana dia tak berhajat kepada apapun? Jangan pikirkan ke situ. Pikirkan, pokoknya yakinkan dalam hatimu bahwa Tuhan itu yang tak berhajat. Kalau dia berhajat berarti makhluk. Selain dari itu, Tuhan. Kalau dia masih berhajat kepada apapun, itu makhluk. Tak berhajat, itulah Tuhan. Tuhan itu. Itulah jati diri Tuhan. Kalau kau tanamkan, makanya kenapa saya ulang-ulang yang 5 ini? Karena kadang-kadang sulit belum memasukkan ke dalam hati. Kalau udah masuk itu dalam hati, kenallah kau dengan Tuhan. Insya Allah enaklah yang bertuhan. Esa tidak berbilang Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Enggak. Tuhan itu hanya Esa. Kalau berbilang maka tidak ada dewa A, dewa B, dewa C. Enggak. Tuhan itu Esa. Udah yakini bahwa Allah itu Esa, tidak berbilang. Sudah kau simpulkan dalam hatimu sifat yang 5 ini, maka mampulah itu mengenalkan dirimu kepada Allah. Kalau udah begitu, kau sholat pun Allahu Akbar. Siapa yang kau sembah? Allah. Allah yang mana? Sudah kau tanamkan dalam hatimu. Allah yang kekal, Allah yang sedia kala, Allah yang bersalahan dengan yang baharu, Allah yang tidak berhajat kepada apapun, Allah yang Esa. Maka dalam sholat kita tampilkan La ilaha illallah. Letak la ilaha illallah itu ditampilkan, dibayangkan dulu sebelum takbir. Garis la ilaha illallah itu dibayangkan dulu. Setelah dibayangkan di dalam hati garisnya itu, nampak tulisan la ilaha illallah itu, baru takbir. Allahu Akbar. Enaklah yang sholat, nikmatlah dia. Begitu.
Lanjut, 1 baca Fatihah. Begini kita rasakan ini. Sambil mengaji gini harus kau rasakan. Saya sedang diperhatikan. Saya sedang dilihat. Saya sedang didengarkan. Bayangkan kau sedang dilihat Allah. Yang kedua baca Qul. Jadi maka kita itu sebenarnya perlu rihlah, berjalan bersama kemana-mana sambil mengingat Allah. Jadi sambil begini sambil merasa diingat, mengingat Allah, dilihat Allah. Sambil begini kita jalan, maka di rumah coba seperti orang gila nanti di rumah. Maksudnya jalan sana, jalan sini. Nah, maksudnya jalan apa? Bisa nggak kita merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah? Kita sedang berjalan, Allah tahu kita sedang berjalan. Taunya Allah sedang berjalan, cuman perasaan itu nggak ada. Munculkan perasaan kalau Allah tahu. Munculkan perasaan kalau Allah sedang melihat kita. Munculkan perasaan kalau Allah sedang mendengar kita. Munculkan perasaan kalau kita sedang, apapun yang kita lakukan itu Allah tahu. Jadi begini. Jadi kalau kau gini-gini, Allah sedang lihat, Allah sedang tahu. Makanya kadang-kadang makin lucu, tapi enak menikmati bersama dengan Allah. Membiasakan itu. Dulu saya latihan begini. Ngapain bang, kata istri. Enggak apa-apa, saya bilang. Tapi Allah merasa, yang dilihat Allah bukan hanya saya. Allah lihat, dia juga yang bertanya itu. Dan Allah dengarkan dia. Saya pandang dia, saya lihat, saya dengar, saya pandang bahwa dia sedang dilihat dan didengarkan Allah. Jadi dalam kehidupan itu begitu. Jadi kita makin lama makin melekat ingatan itu kepada Allah. Kemana-mana kita. Apalagi yang ditakutkan? Ini baru jalan ke sana udah takut. Apa yang kau takutkan? Pulang pun takut. Maka ingat Allah di situ. 3. Pulang pun takut. Ya pulang. Salah. Yang pertama istighfar. Nama Naik kalau ke istighfar. atas 1 ngapa kau hapus? Istighfar. Yang 4. 3 kali. Fatihah sekali. Berat nulis dulu enggak ikhlas. Main deh ilmu tentang 4. Hadiah. Iya, mana pulang enggak ikhlas. Seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul Hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil gini sambil zikir ya. Diupayakan sambil zikir. Sambil kita ngaji gini sambil zikir. Perasaan kita jadi hati itu Allah, perasaan, pikiran, hati itu merasa dilihat, merasa didengar, sadar diperhatikan Allah. Namanya apa itu dalam Al-Qur'an? Muraqabah. Maka ada namanya muraqabah ma'iyah, ada muraqabah ahdiyah, ada muraqabah itu dalam Naqsabandi, ada muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah apa? Merasa bersama dengan Allah. Jadi kita ada kebersamaan, ada apa, merasa dekat dengan Allah. Kok mulai lagi? Aku hadiahkan seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul. GR deh. GR aja login. Baru aja yang komentar. Jadi makanya kenapa ulama itu kadang-kadang berjalan dia tidak terasa udah sampai sana. Tidak terasa. Begitu capeknya perjalanan itu dia nggak capek. Kita capek. Karena dia merasa
bersama dengan Allah. Jalan dia yang diingatnya Allah, yang memberi kekuatan pada dirinya Allah, yang melangkahkan kakinya itu bukan dia tapi Allah. Jadi di situ makanya orang nggak terasa kalau kita capeknya yang duluan, karena kita melupakan Allah dalam kehidupan. Gini ingat Allah. Kalau udah begitu hidup baru enak. Sudah malasnya saya menulis bahasa Indonesia lambat. Iya. Dan kepada guru saya ya, sebut namanya, baru kepada silsilah Tariqat Sufiyah atau Tariqat yang kelima. Doa ila anta maksudi wa ridhaka al-matlub. Iya, campur lah dua-dua. Ya Tuhanku, Engkau yang kumaksud dan ridhomu yang ku cari. Itu artinya kan? Pulang. Enggak, balik kosong. Enam, zikir Allah. Sudah. Jadi ini syaratnya ini sebenarnya kan 11. Pertama, suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, duduk tawarruk. Duduk tawarruk tahiyat akhir, tapi terbalik. Ya. Baru terus membaca istighfar. Membaca istighfar ini baru nanti di sini sebelum yang kelima ini tungkakkan lidah ke langit-langit. Lidah ke langit-langit. Baru yang ketujuh, yang keenam
hadirkan hati. Setelah hadir hati, baru sebut Allah, 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 Allah. Ada 11. Tapi ini saya buat ringkasannya karena memang udah berwudu harus berzikirnya, harus sudah sembilan kiblat sudah semua. Beristighfar, yang pertama istighfar. Istighfar ini 3 atau 5 atau 6 7 atau 9 atau 11. Pokoknya berhenti dalam hitungan yang ganjil. Istighfar. Cara istighfarnya gimana? Istighfarnya sudah kita kaji. Ini badannya manusia. Bayangkan aja ya. Di sini ada, bayangkan di sini kolbi. Atau di sini? Kanan. Ini ya. Jadi ini pusat. Astaghfirullah. Di sini Allah, pada Allah. Astaghfirullah melalui hati ya, putar. Jadi beristighfar itu kenapa panjang? Astaghfirullah. Itu istighfar. Apa yang kita ingat? Ingatlah semua dosa-dosa kita. Astaghfirullah sepanjang Allah. Nampaklah kau sedang membentak orang tua. Nampaklah kau sedang berbohong. Nampaklah kau sedang menipu orang. Nampaklah kau sedang melirik-lirik orang lain. Nampaklah lidahmu sedang menyakiti hati orang lain. Nampaklah lisanmu sedang menggibah orang lain. Nampaklah telingamu sedang mendengarkan kata-kata yang tak baik. Nampaklah kakimu yang melangkah ke tempat perjudian. Nampaklah kakimu yang melangkah ke tempat perzinahan. Nampaklah pikiranmu yang membayang-bayangkan yang diharamkan. Nampaklah hatimu yang membenci orang lain. Nampaklah hatimu yang mendendam kepada saudara-saudaramu. Nampaklah semua dosa-dosa yang pernah kau lakukan dalam kehidupanmu. Allah, gitu, dihadirkan dosa-dosa itu semua. Astagfirullah. Inilah dosaku ya Allah. Ini dosaku yang ini ya Allah. Ini dosaku yang ini ya Allah. Ini dosaku ya Allah. Ampunkan ya Allah. Ini dosaku ya Allah. Aku pernah menipu ya Allah. Aku pernah mendusta ya Allah. Aku pernah menceritai orang. Aku pernah menggibah orang lain ya Allah. Aku pernah begini ya Allah. Aku pernah menipu ya Allah. Aku pernah menghilangkan. Pokoknya segala macam dosa yang pernah kita lakukan. Sebutkan semua. Uraikan semua. Menguraikan dalam pandangan batin itu jauh lebih nikmat, lebih mudah. Astagfirullah. Sampai kepada Allah. Ini ya. Itu kalau beristighfar berisi terasa semua. Astagfirullah. Nah, berapa? 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21. Lakukan beristighfar. Itulah istighfarnya. Biasanya kalau udah biasa istighfar begitu, nanti mau itu istighfarnya lari-lari. Astagfirullah. Itu karena banyaknya dosa itu hari ini. Enggak pada jalannya dia. Jalannya kan ini. Astagfirullah. Jadi kalau kalian cari ini ilmunya di mana pun sekarang nggak dapat. Adalah di sini. Karena saya sudah keliling ke apa namanya, ke Basilan, mana nggak dapat.
Ini dapat di guru saya yang berguru kepada Syekh Ali Ridho, Syekh Sulaiman Zuhdi di Makkah. Dia mengajarkan langsung. Ketika disuruhnya saya istighfar, astagfirullah, alah istighfar. Gak ada apa-apa. Apa yang kau mohonkan ampun kepada Allah? Dosa apa? Kau memohon ampun kepada Allah, kau masih bohong. Belum jujur kau kepada Allah. Kau minta ampun kepada Allah, tapi kau masih bohong. Pikiranmu kemana-mana. Apalagi setiap sholat. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi nggak ada di sini. Kita mengolok-olok Allah, seolah-olah kita mengolok Allah. Padahal kita mau maaf. Ya, satu. Setelah istighfar, baca Fatihah sekali, baca Qul-Hunya 3 kali. Setelah itu hadiahkan. Aku hadiahkan seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul-Hu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada guru saya. Sebut namanya. Kemudian kepada Masyaikh, ya, Masyaikh Thariqat Naqsabandi Labuan. Siapa namanya? Syekh Bahauddin. Buat aja namanya Syekh Bahauddin. Nanti ya. Biar cantik. Habis itu baru baca doa. Ilahi anta maqsud wa ridhaka. Ya Tuhanku, Engkaulah yang ku cari, ridhomu lah yang ku, Engkaulah yang ku maksud dan ridhomu lah yang ku cari. Ingat ini ya. Ingat ini. Allah tujuan kita, ridhonya yang kita cari, bukan yang lain-lain. Kalau ada yang lain-lain, buang. Jadi bukan untuk jadi hebat, bukan untuk mendatangkan cahaya, mendatangkan ini segala macam ini, jangan. Yang kita cari adalah. Habis itu pandang kolbi. Pandang kolbi ini. Biasanya kolbi kan begini ya. Kita buat ya. Kolbi ini kenapa dia berdetak? Karena ada tetesan yang masuk ke sini, lubang kecil. Tek, 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 tek. Itulah makanya detakan jantung. Tek. Di mana letak kolbi itu? 2 jari di bawah susu kiri. 2 jari di bawah susu kiri. Sini. 2 jari di bawah susu kiri. Disitulah kolbi. Kalau pas kau buat gini, terasa itu detakannya. Tak 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 tak. Nah, maka bayangkanlah kolbi itu seperti ini, di dalamnya tertulis Allah. Di sini ada setan, di sini ada malaikat. Maka ketika kau space waktu perintah dalam kolbimu, maka yang muncul setan. Kau space sedikit aja. 1 detik aja kau space, muncul setan. Gini ya. Allah, pergi sana sholat. Bentar. Kau space nih. Masuk setan. Bentar. Bentar itu tadi masih panjang waktu. Nanti aja sholatnya. Masih panjang waktu. Nanti aja sholatnya. Maka kalau kita kasih dia makan, dia kenyang, dia akan mendorong. Kalau ini yang kita kasih makan dengan zikir, maka dia akan kuat mengalahkan setan ini. Tapi kalau setannya yang digemukkan, maka ini lenyap. Yang ada setan berkumpul dalam hatimu. Habis itu Allah, nantilah itu. Nanti udah selesai. Karena ada kekuatan malaikatnya lagi di situ. Jadi ada di sini pertaruhan di dalam kolbi itu ada. Maka perlu dibangunkan, dihidupkan, dikasih makan. Apa makanannya? Makanannya zikir. Zikirnya Allah. Maka bayangkan nanti begini, tulisannya di situ Allah. Ini kan tadi denyut. Denyut itu tup 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 tup. Maka goyangkan zikirnya itu. Om. Ini kan ketuk ke atas. Maksudnya itu lidah ini tidak boleh lagi berbicara yang tidak baik, sia-sia. Jadi dalam hati pandang kolbi itu tulisannya di dalam Allah. Jadi ini terus. Jadi kau putar tasbihmu. Selesai kan?
Ih. Jadi kalau komputer tasbih, nggak usah gini, cepatkan aja. Sebenarnya kalau kau putar hati mau bergerak, nggak usah kau gerakkan pun ini akan bergerak sendiri. Gerakkan hatimu. Tapi kalau udah biasa ya, gerakkan hatimu ini akan bergerak sendiri. Nah, dia akan cepat bergerak. Tidak bisa dihentikan kalau ini udah bergerak. Kalau ini sudah nyambung dengan ini, maka dia makin lama makin cepat. Jadi kalau nggak diapakan, diam aja, maka nggak hidup ya. Tapi kalau kau hidupkan, kalau kau hidupkan hatimu, maka ini akan hidup. Karena ini suratnya langsung ke hati. Suratnya langsung. Jadi bergerak cepatnya. Kalau didiamkan nggak bergerak, dikosongkan dia nggak bergerak. Tapi kalau dia dihidupkan, maka Ruhur Rabbani itulah yang utama. Jadi kalau dia bersih, zikirnya, zikir Allah ya. Jadi kalau udah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub, enak kali zikir. Tapi kalau udah kau nikmati di situ, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 4 jam, nggak ada masalah. Tapi kalau kau nggak nikmati itu, 1 menit, zikirmu bukan lagi Allah yang ada nama lain. Kenapa? Karena perhatianmu ke situ, bukan perhatianmu kepada Allah. Tapi kalau perhatian kepada Allah, maka insya Allah tidak ada waktu yang lain. Paham? Insya Allah. Habis itu semua, udah habis kau berdoa, berzikir begitu, habis berzikir, ucapkan Alhamdulillah. Tafakur sebentar. Tafakurnya itu mengenal Allah. Baru baca doa. Allahumma inni as'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Dah, alhamdulillah, selesai. Selesai zikir qalbi. Berapa kali itu? 5.000 lah buat. Berapa? Jadi kalau zikir itu begitu. Kalau sudah nikmat, dinikmati dia zikir itu. Andaikan 10 jam pun kau duduk tidak terasa. Tapi kalau pikiranmu udah keluar dari hatimu, udah dunia, udahlah. Bergerak kaki. Bukan zikir. Jadi kalau zikir itu, jadi kalau kita zikir, nggak terasa. Orang mau gimana pun di luar terserah. Yang penting ini otak, hati, nih besar. Cucu orang nggak tahu. Tapi kalau udah nggak khusyuk, pikiran udah melayang-layang kemana-mana. Itu yang saya sebutkan ya. Gitu. Nggak ada. Tapi kalau zikir, sayang rasanya menghentikan zikir itu kalau kita sudah menikmati. Sayang rasanya. Wih, ya Allah. Ingin berhenti nggak? Karena mikiri orangnya, mikiri janji. Kalau udah zikir, makanya waktunya itu dispesialiskan. Kalau kau bisa mengkhususkan waktumu untuk minum kopi, untuk makan, untuk minum, untuk ngobrol, kenapa kau tidak bisa mengkhususkan waktumu buat Allah?
kau bisa khususkan waktumu 100% hanya untuk duduk berbincang-bincang, kenapa kau tak habiskan waktumu berbincang dengan Allah? Padahal itu yang mampu memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup. Ada yang susah. Nah, gitu. Bisa ya? Pandang nanti ya.